Selamat siang, jemaat Tuhan sekalian. Kita akan mulai pendalaman Alkitab kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan yang sudah menolong, menyertai kami sehingga pada kesempatan siang hari ini kembali kami belajar firman Tuhan dan menolong kami untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mempelajari kitab Zakaria ini, nikmat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami sehingga kami semakin dimampukan untuk dapat melakukan akan firman Tuhan juga dalam kehidupan kami. Serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Sang terkasih, kita akan melihat pada kesempatan saat ini satu hal yang dinyatakan di dalam Zakaria pasalnya yang ke-7, dan saat ini juga kita akan melihat juga di dalam pasalnya yang ke-8. Namun kita melihat di dalam pasalnya yang ke-7 ini berbicara tentang ibadah puasa yang baik, sedangkan nanti di pasal yang ke-8 itu tentang keselamatan bagi Israel dan juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, kalau kita melihat di dalam Zakaria pasalnya yang ke-7, ini merupakan hal yang sangat penting, hal yang penting untuk kita perhatikan. Karena apa? Karena pasal 7 maupun pasal 8 ini adalah berbicara sesuatu hal yang secara praktis, seolah-olah ini merupakan sebuah jeda yang singkat. Karena apa? Karena pasal-pasal ini memang kalau kita perhatikan lebih mudah dipahami, tetapi sulit untuk dilakukan, sulit untuk dipraktekkan. Karena apa? Karena pasal-pasal ini menekankan kehidupan yang benar oleh umat Allah dalam terang ketidaksetiaan mereka di masa lalu dan juga pada kemuliaan yang akan menjadi bagian mereka di masa depan, ya. Dan kalau kita melihat bagaimana setelah menuliskan tentang berbagai penglihatan yang dialami oleh Zakaria, di dalam pasal-pasal sebelumnya kita melihat bagaimana Zakaria boleh bernubuat, ya, dikatakan di dalam ayat yang pertama, yaitu bernubuat di masa Raja Darius, Raja Persia dan Babel yang zaman itu menguasai Yehuda. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, bisa dikatakan dalam Zakaria pasal 1, bisa dikatakan pada tahun yang keempat zaman Raja Darius datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan Kisleu. Nah, kita melihat bagaimana di tahun yang keempat pemerintahan Raja Darius atau tahun 518 sebelum Masehi, bisa dikatakan bagaimana firman Tuhan datang kepada Zakaria. Itu terjadi dikatakan tadi pada awal bulan Kislev, ya. Bulan itu bertepatan dengan sebagian bulan November dan juga sebagian bulan Desember kita pada masa kini. Dan kita bisa melihat bagaimana dalam pasalnya yang ke-7 maupun pasal yang ke-8, ini di setiap bagian selalu dimulai dengan kata firman Tuhan yang datang kepada Zakaria. Dan merupakan sesuatu hal yang khusus, ya, sesuatu pesan yang sungguh-sungguh ingin dinyatakan, ya, kepada bangsa Israel tentang suatu kehidupan yang sebenarnya apakah kehidupan ini berbicara tentang kita ataukah kehidupan ini sesungguhnya berbicara tentang Allah, karya Allah di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita melihat apa yang dinyatakan di tahun yang keempat, dikatakan pada masa pemerintahan Raja Darius, dan ini merupakan keterangan waktu kapan terjadinya peristiwa firman Tuhan ini datang kepada Zakaria. Kalau dikatakan tadi ya kurang lebih sekitar 7 Desember, ya, ataupun 518 sebelum Masehi, di mana pada saat itu pembangunan Bait Allah hampir selesai. Karena kita melihat selesai nantinya pada sekitar tahun 15 sebelum Masehi. Dan Zakaria berbicara tentang pembangunan kembali Bait Allah dan pertobatan
umat Tuhan. Dua pokok ini sama pentingnya, ya jemaat Tuhan, bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Karena apa? Karena pembangunan fisik itu harus diikuti dengan pembaruan iman. Nah, semasa dalam pembuangan di Babel, lalu kemudian Israel kembali dari dari pembuangan, kemudian mereka membangun bait Allah, ya, dan mereka melakukan kewajiban puasa, dikatakan di dalam bulan yang kelima. Nah, puasa ini eh, diperingati sebagai satu peringatan akan kehancuran bait suci, yaitu tahun 587 sebelum Masehi, ya. Dan setelah bait Allah dibangun kembali dan selesai tahun 516 sebelum Masehi, ada sekitar 70 tahun umat itu kemudian berpuasa. Nah, kita melihat di sini, jadi setelah bait Allah itu selesai dibangun, maka dikatakan ada utusan dari kota Betel, yaitu dikatakan dalam ayat yang kedua, ya, Sareger dan Regem, yang datang bertanya kepada para imam dan Zakaria pada saat itu. Dikatakan apakah mereka tetap berpuasa yang biasa mereka lakukan di tanah pembuangan. Kita melihat dalam ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga di sana dikatakan, adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regemelech serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seputar praktek keagamaan yakni puasa yang biasa mereka lakukan, tujuannya dikatakan adalah untuk melunakkan hati Tuhan. Pertanyaan mereka dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, haruskah kami? Ya, dikatakan pada bulan yang kelima biasanya mereka berpuasa. Sekali lagi tujuannya untuk meratapi bait suci yang runtuh dan pembuangan mereka ke Babel, ya, sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah momen di mana mereka mengingat bait suci yang runtuh dan juga pembuangan mereka ke Babel. Maksud dari pertanyaan mereka adalah, kan mereka sudah kembali dan bait Allah suci dan bait suci itu sekarang sudah dibangun dan hampir selesai. Apakah puasa itu harus dan masih harus dilanjutkan ketika mereka sudah pulang dari tempat pembuangan, ya? Bukankah Tuhan juga sudah mengembalikan mereka ke tanah mereka? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang dinyatakan mereka, ya, adalah satu pertanyaan yang sebenarnya menunjukkan betapa dinginnya hati orang Israel di dalam berpuasa, ya. Mereka berpuasa karena diperintahkan, ya, bukan pada satu kerinduan hati terhadap Tuhan ataupun terhadap tanah Israel. Mereka bukan orang yang memiliki kerinduan yang besar gitu, ya, agar Israel boleh kembali pulih. Tetapi bagaimana mereka adalah orang-orang yang mau melihat hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Ini menjadi satu hal yang ironi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan secara khusus. Kalau kita melihat satu hal yang dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita juga, dan ini menjadi satu peneguran kepada setiap kita, apakah tindakan-tindakan rohani yang kita lakukan, ya, baik disiplin rohani yang kita lakukan itu adalah tertuju kepada Tuhan atau kepada kepentingan diri kita sendiri. Dan ini yang ingin dinyatakan di dalam Zakaria pasal yang ke-7 ini. Nah, kita melihat apa yang dinyatakan oleh Zakaria, ya, itulah sebabnya bagaimana Tuhan itu kemudian dia mengutus Zakaria untuk berfirman kepada mereka, ya. Firman Tuhan melalui Zakaria ini sangat keras. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang keempat, di sana dinyatakan, maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya, ya. Dan ayat yang kelima dikatakan, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian,
Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan dalam ayat yang keenam, dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ya, utusan yang menyampaikan perkataan itu kepada imam dan juga kepada Zakaria, mereka kemudian ibaratnya itu menyampaikan apa yang menjadi unek-unek mereka, apa yang menjadi pertanyaan mereka yang berkaitan dengan puasa, ya, sehubungan dengan kehancuran Yerusalem pada saat itu. Dikatakan mereka berpuasa selama 70 tahun, yaitu sejak awal pengasingan. Ini bukanlah puasa yang ditetapkan oleh Tuhan, tetapi mereka sendiri kemudian berinisiatif gitu ya untuk melakukannya. Sekarang setelah bait Allah, bait suci itu selesai, hampir selesai, mereka bertanya, apakah masih masuk akal untuk melakukan ya ritual ataupun kegiatan puasa tersebut. Nah, kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu jawaban ya yang dikatakan begitu keras oleh Zakaria dan mengejutkan secara khusus bagi mereka yang mendengarkannya. Karena apa? Karena jawaban Tuhan adalah sebuah pertanyaan kembali bagi umat. Apakah puasa itu mereka lakukan untuk Tuhan ataukah untuk diri sendiri? Karena apa? Karena Tuhan tidak berkenan atas puasa mereka. Ya, kalau kita melihat tadi ya, mengapa? Karena puasa yang mereka lakukan bukan ditujukan kepada Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Dikatakan apa? Bukankah puasa itu hanya untuk memuaskan kepentingan sendiri gitu ya? Bukan benar-benar mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan mencari apa yang menjadi keinginan Tuhan ya, untuk sebuah introspeksi, sebuah evaluasi bagaimana kehidupan mereka gitu ya. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan puasa yang kamu lakukan hanyalah bagi kepentingan dirimu sendiri. Sesungguhnya itu bukan pada mereka lakukan bukan untuk Tuhan. Tuhan menegur Israel karena apa? Karena kepura-puraan mereka, karena kemunafikan dan puasa yang kehilangan makna iman. Dan Tuhan mengingatkan orang-orang itu bahwa mereka tidak pernah sungguh-sungguh sesungguhnya ya. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh berpuasa demi Tuhan. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu karena dorongan hati mereka yang ingin melakukan demikian. Maka pertanyaan untuk kita saat ini Bapak Ibu juga yang hidup pada masa kini, apakah segala aktivitas rohani yang kita lakukan, kita mau bertanya Bapak Ibu ya, apakah itu dilakukan untuk Tuhan ataukah untuk kepentingan diri kita sendiri? Karena sesungguhnya kita melihat ya, segala hal yang kita lakukan dalam segala aktivitas rohani, harapannya adalah bagaimana kita melakukannya untuk Tuhan. Tapi kita melihat kadangkala apa yang kita lakukan, setiap aktivitas rohani yang kita lakukan, terkadang itu berbelok arah ya, bagi kepentingan diri kita sendiri ya, bagi bagaimana kita diterima, bagaimana kita ini bisa dikenal, bagaimana kita ini istilahnya menunjukkan, wah saya ini hebat, saya ini luar biasa, saya ini dipakai Tuhan, saya ini begitu rohani, saya ini orang yang begitu baik, saya ini orang yang saleh, saya ini orang yang beda dari teman-teman gitu ya. Dan ini menjadi sebuah motivasi yang salah akhirnya. Maka di dalam setiap aktivitas rohani yang kita lakukan, sesungguhnya kita mau terus berkata untuk siapakah kita melakukannya ya. Apakah yang kita lakukan adalah benar-benar untuk Tuhan, melakukannya benar-benar sebuah kerinduan bahwa setiap aktivitas hidup kita melakukannya untuk Tuhan ya, seperti apa yang dinyatakan di dalam ayat yang ketujuh. Kalau kita melihat ayat yang ketujuh dikatakan
Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat ini menjadi sebuah hal yang penting untuk diperhatikan. Karena apa? Bukankah dahulu Tuhan itu sudah berfirman gitu ya melalui para nabi apa yang Tuhan inginkan dari umatnya, apa yang Tuhan harapkan dari umatnya. Bahkan pada waktu mereka masih hidup dalam damai dan sejahtera dikatakan ya. Demikian juga hari ini bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita Alkitab. Firman Tuhan menjadi pelita yang menuntun hidup kita. Suara Tuhan dan arahannya itu terdapat di dalam Alkitab. Sehingga di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan, bagaimana Tuhan menjelaskan seperti apa kehidupan yang dikehendakinya dari umatnya, ya, terutama di dalam hal berpuasa saat itu, yaitu dikatakan bukan dengan kamu itu menahan lapar ataupun tidak makan ini dan itu, tetapi puasa yang benar adalah bagaimana kamu itu bisa melaksanakan hukum yang benar, ya, bagaimana kamu bisa saling mengasihi kepada sesama dan juga orang-orang miskin serta tidak merancangkan kejahatan terhadap mereka. Itu yang terpenting, ya. Dalam arti kata Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana kehidupan ritual dari bangsa Israel di dalam mereka berpuasa, mereka melakukan hal itu, tetapi di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan adanya ya hal-hal yang melanggar gitu, ada hal-hal yang eh, tidak disukai oleh Tuhan. Karena apa? Karena ternyata mereka hidup tidak saling mengasihi, ya. Mereka menindas janda, mereka menindas juga anak yatim dan orang-orang asing dan orang-orang miskin, ya. Dan bagaimana juga ketika mereka melakukan puasa, mereka juga merancangkan kejahatan terhadap sesama. Tuhan katakan ini bukan sesuatu hal yang menyukakan hati Tuhan, ya, bukan sesuatu hal yang kemudian berkenan di hadapan Tuhan. Karena di satu sisi kamu melakukan puasamu, tetapi di sisi yang lain kamu melakukan satu tindakan kejahatan. Maka kita melihat di dalam ayatnya yang ke-8 dan ayat yang sampai ayat yang ke-10, di sana dikatakan firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan yatim, dan dikatakan orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Nah, bagaimana Tuhan mengingatkan umatnya bahwa puasa bukan, sekali lagi, bukan sekedar pantang makan dan minum, tetapi juga bagaimana mereka pantang melakukan kejahatan dan dosa. Bagaimana dalam waktu yang sama kamu bisa melakukan kewajiban agamamu, tetapi justru di waktu yang sama kamu juga melakukan kejahatan dan dosa, ya. Maka kita bisa melihat bahwa puasa bukan hanya untuk taat melakukan kewajiban agama, tetapi juga harus diikuti dengan melakukan hukum yang benar, ya. Katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mengasihi, kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, juga nyatakan di dalam kita mengasihi sesama. Karena apa? Karena ternyata pada masa itu Israel melakukan puasa, tetapi hati mereka keras terhadap perintah Tuhan. Mereka tidak mengindahkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan atas kehidupan mereka. Maka dikatakan bagaimana Tuhan itu tidak berkenan kepada puasa yang mereka lakukan. Selama 70 tahun rupanya puasa bangsa itu hanyalah ritual belaka, ya, puasa yang tidak berpusat kepada Tuhan. Puasa yang hanya dikatakan Bapak Ibu bukanlah puasa yang ingin mencari kehendak keinginan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa mereka, tetapi ini hanya menjadi sebuah ritual belaka. Nah, maka kita melihat apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang Israel
ya di dalam tindakan puasan mereka yang tidak hanya soal pantang makan ataupun pantang minum. Alkitab menjawab bahwa mereka harus memperhatikan orang-orang sengsara, orang-orang miskin, janda, anak-anak yatim, memastikan keadilan dan tidak mengambil hak orang lain. Nah, kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dinyatakan juga ya di dalam hal berpuasa, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya kalau kamu berpuasa ya bukan sebagai sebuah ritual, bagaimana kamu itu menampakkan wajah yang lusuh, kemudian seperti sebuah pamer ya, pamer pamer bahwa mereka ini orang yang berpuasa, mereka adalah orang yang baik, mereka adalah orang yang kemudian eh, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sementara kalau kita melihat ya di waktu yang bersama ya bagaimana juga ketika mereka menekankan tentang perihal perpuluhan gitu ya. Mereka begitu istilahnya itu menghitung bagian-bagian yang kecil, tetapi Tuhan katakan keadilan dan kebenaran kamu tidak punya. Karena apa? Kamu menindas janda, kamu juga memperlakukan orang-orang di sekitarmu ya, orang-orang yang lemah, mungkin orang-orang yang miskin itu secara tidak adil. Nah, bukan itu semangatnya. Maka apa sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih yang harus dilakukan gitu ya di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan, ya yang dilakukan yang diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Alkitab yang ada pada kita saat ini ya. Kita melihat bangsa Israel ketika mereka mengetahui akan hal itu, dikatakan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Nah, mereka tidak menghiraukan, dikatakan, malahan mereka memberontak. Mereka menutup telinga mereka supaya mereka tidak mendengar ya. Bahkan mereka mengeraskan hati mereka, dikatakan seperti ya batu Amril. Ya, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Umat di masa Zakaria ya mereka belajar dari leluhur mereka bagaimana dikatakan hati mereka keras seperti batu Amril. Perhatikan Bapak Ibu, batu Amril itu menunjuk pada batu intan ya yang lebih keras daripada batu biasa yang tidak mudah dihancurkan. Nah, bagaimana batu Amril itu melambangkan ketegaran, melambangkan kekerasan. Ibaratnya agama tanpa moralitas gitu ya. Mereka di sisi lain melakukan ritual keagamaan, tetapi di waktu yang bersamaan kejahatan, dosa itu menyertai mereka. Karena pada kenyataannya yang mereka lakukan justru hal yang sebaliknya. Untuk itulah Bapak Ibu kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 ya Tuhan itu murka kepada mereka. Bisa dikatakan seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikian aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi senyum. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada mereka, ya, ketika ada nasihat, ketika ada teguran, ketika ada bentuk perhatian Tuhan kepada mereka untuk mengembalikan mereka kepada satu jalan yang benar, dikatakan mereka justru tidak menghiraukan. Mereka menutup telinga mereka sehingga mereka tidak mendengar ya, mereka kemudian memberontak. Akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan murka karena mereka tidak mendengar Tuhan pada waktu mereka dipanggil. Demikian juga dikatakan bagaimana juga Tuhan tidak mendengar ketika mereka memanggil Tuhan. Tuhan menghukum mereka dengan menyerahkan mereka ya seperti
dikatakan dengan angin badai. Negeri mereka yang indah dikatakan menjadi sunyi sepi, seolah-olah ingin mengingatkan kepada mereka, jangan mengulangi kesalahan para pendahulumu. Ya, kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulumu itu harus dijadikan sebagai satu pembelajaran, ya, suatu hal yang eh, tidak diulangi, ya, kesalahan yang tidak lagi diulangi. Bagaimana sebuah pembelajaran yang Tuhan ingin nyatakan, ya, apa gunanya saat ini kamu meratapi kehancuran bait suci yang hancur tanpa mengingat mengapa dulu itu hancur, ya. Jadi apa gunanya memulihkan bait suci dan membangunnya kembali tanpa kamu merenungkan mengapa alasan utama bait suci itu runtuh. Nah, Zakaria mengingatkan betapa bodohnya bagaimana mereka memperingati suatu peristiwa tetapi melepaskan pemahaman tentang peristiwanya. Ya, pemahaman tentang peristiwa akan melibatkan tentunya Bapak Ibu pembaharuan moral iman, ya. Jadi betapa munafiknya untuk berpuasa tapi masih melakukan ketidakadilan. Ya, hidup tanpa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Ya, bagaimana di dalam ketika mereka melakukan puasa, ternyata mereka hidup menindas yang lemah dan hidup dengan niat yang jahat. Bapak Ibu, untuk kita menjadi sebuah refleksi bagi kita, ya, kalau kita melihat bagaimana sebelum memulai pelayanannya, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh untuk berelasi dengan Bapaknya melalui berpuasa. Saat itu Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan juga kita melihat, ya, gereja mula-mula puasa adalah praktek yang dilakukan oleh para pemimpin atau rasul-rasul. Ketika juga kita melihat satu momen ketika melalui puasa itu mereka menerima firman untuk mengutus Barnabas, dan Saulus pun menetapkan penatua, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 dan 3, ya, dan pasal 14 ayat 23. Puasa kita melihat, ya, di dalam hal ini bukan puasanya yang salah, ya. Melakukan puasa bagi setiap kita tujuannya apa yang dinyatakan adalah sarana sebenarnya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bagaimana kita boleh menyembah dan mencari kehendak Allah. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar kita itu pantang makan ini ataupun kita tidak makan ini, kita tidak makan itu. Bahkan ketika kegiatan puasa itu kita lakukan begitu lama, tetapi, ya, tidak membuat kita mendekat kepada Tuhan, tidak membuat kita mencari akan kehendak Tuhan, tentunya ini yang menjadi salah. Karena apa? Karena tentunya ketika kita tidak mencari kehendak Tuhan, tidak mencari apa yang Tuhan mau, tentunya apa yang menjadi kehendak diri inilah yang muncul. Dan inilah yang Tuhan tegur, Tuhan berikan satu peneguran kepada Israel bahwa puasa yang kamu lakukan bukan ditujukan kepada Tuhan, tapi pada kepentingan dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka terkadang, ya, di dalam kita juga hidup sebagai orang percaya di masa kini, ya, apakah puasa yang kita lakukan seperti bangsa Israel, ya, hanya pada kepentingan diri kita sendiri. Ketika kita menginginkan ini, ya, untuk dijawabnya pertanyaan kita, terkadang kita menggunakan ritual puasa, ya, agar apa? Agar Tuhan itu mendengar doa kita, agar Tuhan itu mengabulkan, agar keinginan kita itu menjadi terwujud, ya, kita melakukan ritual itu. Dan ini yang menjadi satu hal yang berbelok arah, karena pada dasarnya puasa ini adalah menolong kita untuk apa? Untuk mencari apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, apa sih yang menjadi keinginan Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah mungkin kesulitan yang kita hadapi. Jadi bukan pada dipenuhinya segala keinginan kita pada kepentingan diri kita. Ya, karena Tuhan Yesus juga pun mengajarkan agar setiap orang yang berpuasa juga bukan, ya, untuk memamerkan kesalehan mereka atau menunjukkan religiusitas, apalagi mencari ujian
agar dilihat banyak orang, ya. Tetapi lebih kepada relasi dengan Allah yang melihat ketulusan hati itu seperti apa. Ya Bapak Ibu sang terkasih, kita bisa melihat ya sekali lagi di zaman Zakaria orang Israel melakukan puasa, mereka jatuh kepada ritualitas dan rutinitas belaka sehingga puasa mereka justru lebih terlihat sebagai sebuah kemunafikan, dan itu pun yang dinyatakan oleh saya pasalnya ke-58. Ya, karenanya Bapak Ibu, puasa harus keluar dari kerelaan dan kerinduan kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Semakin kita mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, semakin kita ingin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena sesungguhnya kita melihat di luar hal itu Bapak Ibu yang terjadi adalah pada keinginan diri kita ya untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan kita tentunya. Nah, secara pribadi gitu kan, tanpa menghiraukan bahwa apa sih yang Tuhan mau, apa sih kehendak Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan di dalam situasi-situasi yang terkadang kita tidak mengerti. Nah, tujuan kita dalam disiplin rohani apapun yang kita lakukan adalah supaya kita yang pertama lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Ya, sama seperti tema gereja kita gitu ya, melangkah lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Ya, saat ini kita bertumbuh ya, ketika sampai pada saat ini apakah kita semakin bertumbuh menyerupai Dia, maka kita melihat kita juga akan mengasihi hal-hal yang Dia kasihi, perihal keadilan dan belas kasihan serta kebenaran. Kalau ya justru kalau kita bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan, kehidupan kita bertumbuh di dalam keserupaan dengan Dia, tetapi kita tidak mengasihi hal-hal yang Dia kasih, ini menjadi sebuah tanda tanya besar ya. Ini menjadi sebuah hal yang munafik gitu ya. Kita seolah-olah terlihat baik tetapi sesungguhnya tidak gitu ya. Inilah yang dinamakan dengan sebuah kemunafikan. Karena apa? Karena sejatinya apa yang kita lakukan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Kiranya Bapak Ibu di dalam pasal yang ke-7 ini kita semakin diingatkan, ya, kita semakin dimengertikan untuk apa? Untuk memahami dalam setiap tindakan-tindakan aktivitas rohani kita. Mari kita selalu bertanya, apakah ini adalah kita tujukan kepada Tuhan ataukah pada kepentingan diri kita sendiri? Apakah di dalam tindakan kerohanian kita ya Tuhan itu semakin dimuliakan, Tuhan itu semakin dikenal, ataukah yang dikenal itu ternyata bukan Tuhan ya tetapi kita? Ini menjadi sebuah perenungan dan sebuah hal yang dikatakan bagaimana kita boleh terus berjaga-jaga ya, kita tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan, kita tidak mau istilahnya di dalam setiap aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan itu sesungguhnya Tuhan tidak ada di sana, Tuhan tidak berkenan ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang sia-sia ya, karena apa? Karena yang kita rindukan, yang kita harapkan agar seluruh pelayanan kita, agar seluruh aktivitas rohani kita adalah hal yang boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yang boleh menyatakan siapa Allah dalam kehidupan kita, dan yang boleh juga menolong kita untuk apa? Untuk terus sadar bahwa pada akhirnya hanya Tuhanlah yang dimuliakan di dalam kehidupan ini. Kita akan melihat Bapak Ibu di dalam pasalnya yang ke-8, setelah pasalnya yang ke-7, kita melihat ada hal ya, kalau kita melihat di dalam pasalnya yang ke-7 bagian terakhir bagaimana Tuhan itu menyerahkan mereka ya, karena apa? Karena ini menjadi sebuah hukuman yang Tuhan berikan kepada umatnya oleh karena mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, oleh karena mereka tidak mau mengindahkan firman Tuhan. Tetapi di dalam pasal yang ke-8 ini menyatakan bagaimana Tuhan kemudian membawa kembali pulang
umatnya dan juga memulihkan keadaan mereka, ya. Pemulihan Israel akan terjadi di dalam dua penggenapan secara khusus kalau kita melihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang bersifat sementara, yaitu ketika umat Israel pulang di bawah pimpinan Zerubabel, ya, dan Yosua imam besar gitu ya. Yang kedua, penggenapan final, yaitu kedatangan Sang Mesias. Dialah yang akan memulihkan segala sesuatu di Israel. Dialah yang akan membawa umat kembali setia kepada Allah. Dan kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan di dalam ayat 1, dan dikatakan pasal 8 ayat 1, dan akan datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya, ya. Dan ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Ayat yang kedua dikatakan tadi bahwa yang bekerja giat untuk memulihkan kembali Israel adalah Tuhan sendiri. Dialah yang berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar, dan dikatakan Tuhan akan memulihkan mereka bukan hanya secara fisik saja, ya. Tuhan tidak hanya membuat mereka kembali ke daerah mereka, tetapi membuat mereka memiliki kembali bait suci, ya. Bagaimana Tuhan juga membuat hati mereka kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan membuat mereka nantinya adalah menjadi umat kepunyaannya, gitu ya. Di dalam segala dosa yang dilakukan, di dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh umat di masa lalu, itu menjadi suatu hal yang mengingatkan umat kalau mereka bisa kembali, ya, itu karena Allah yang mengerjakan, bukan karena kekuatan mereka. Allah yang bekerja, Allah yang berinisiatif untuk memulihkan kembali keadaan Israel. Ya, dialah yang berusaha, dia yang dikatakan dengan giatnya untuk apa? Memulihkan Sion. Ya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga bagaimana Tuhan ingin agar mereka juga menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Ya, Tuhan ingin memiliki umat itu sepenuhnya dan hanya untuk dirinya sendiri. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada berkat, ya, bukan hanya berkat yang tadi dikatakan bagaimana Tuhan ingin agar umat itu boleh menjadi milik kepunyaannya, ya. Tetapi juga kita melihat bagaimana Tuhan dahulu yang sudah meninggalkan Yerusalem karena dosa-dosa mereka yang terus menerus dilakukan, tetapi Tuhan akan kembali. Dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan itu menyelamatkan umatnya. Tuhan menyelamatkan umatnya dari segala penjuru, dan dikatakan, ya, karena tadi di dalam pasal 7 ayat yang ke-14 mereka diserakan, dan bagaimana sekarang Tuhan itu membawa mereka kembali, ya, dari segala penjuru untuk tinggal di Yerusalem dan menjadikannya kota yang setia dan gunung yang kudus. Perhatikan Bapak Ibu dalam ayat yang keempat, saya dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usia. Dan jalan-jalan kota itu penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Perhatikan, ya, keadaan Yerusalem dipulihkan, Yerusalem akan aman. Ini wujud dari perlindungan Tuhan atas mereka. Penuhi dengan orang-orang tua dan anak-anak yang bermain di jalan. Dan ini merupakan sebuah simbol kedamaian sejati. Penggenapan kedatangan Mesias, dikatakan adanya damai sejahtera, yaitu sudah datang di dalam diri Yesus, bagaimana perang telah berakhir. Bahkan setiap orang, ya, orang tua yang lemah sekalipun dapat berada di jalan-jalan tanpa takut, dikatakan, ya. Dan bisa dikatakan anak-anak dapat bermain tanpa beban. Tidak ada lagi ancaman perang. Ya, bagaimana jalanan akan dipenuhi anak-anak yang bermain.
Nah, saat ini Bapak Ibu mungkin ya kalau kita melihat jalanan masih merupakan tempat yang berbahaya bagi anak-anak, baik karena lalu lintas maupun karena kejahatan. Tetapi kita melihat pemulihan yang terjadi baik tua ataupun muda ya, baik orang-orang tua dikatakan kakek-kakek dan nenek-nenek maupun anak-anak akan hidup bersama dalam harmoni. Dalam kedua kategori tersebut Bapak Ibu kita melihat kebaikan Sang Pencipta, kebaikan Allah dinyatakan di sana ya. Dan kemudian kita melihat ayat yang ke-6 merupakan berkat selanjutnya di dalam pemulihan yang Allah kerjakan bagi umatnya. Ayat yang ke-6 bisa dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu bagaimana pemulihan yang Allah nyatakan membuat membuat setiap kita ini sesungguhnya takjub gitu ya. Takjub akan apa? Takjub akan segala hikmat, takjub akan segala karya yang dinyatakan gitu ya oleh Allah dalam segala karyanya, dan kita hanya bisa mengatakan terlalu ajaib bagiku Tuhan apa yang Engkau perbuat. Bapak Ibu, kehidupan yang rumit saat ini yang mungkin dialami ya oleh umat Tuhan pada waktu itu ataupun yang kita alami pada masa kini akan digantikan oleh kehidupan di dalam kedamaian. Dikatakan bahwa tidak ada lagi yang membahayakan ya. Segala sesuatu yang membuat kehidupan sekarang begitu sulit dan terkadang tak tertahankan, semua penyakit mental dan fisik bahkan kematian, semua kecemburuan dan keinginan untuk mendapatkan lebih banyak itu akan menjadi masa lalu. Karena apa? Karena setiap orang akan sangat bahagia dengan bagiannya dan dapat menikmatinya sepenuhnya, dan mereka akan mengajak orang lain untuk menikmatinya. Dan semuanya itu dikatakan Bapak Ibu karena Allah berdiam di tengah-tengah mereka. Bagian selanjutnya kita melihat di dalam ayat yang ke-7 ya, kita melihat bahwa Allah sendiri yang mengatur segala sesuatu, baik ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka di dalam kesetiaan dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam ini kita melihat bagaimana usaha manusia itu tidak diminta, bahkan tidak diharapkan. Itu semuanya di luar kemampuan manusia untuk mewujudkan rencana Allah. Dan untuk mewujudkan rencananya, Allah sendiri akan menyelamatkan umatnya dari seluruh penjuru dunia, dimanapun mereka sebagai tawanan. Jadi katakan dari timur tempat matahari terbit dan barat tempat matahari terbenam mereka dikatakan akan datang. Dia akan membawa mereka ke Yerusalem. Ini berarti mereka akan menikmati kehadirannya dan ia menikmati juga kehadiran umatnya. Nah, kita melihat di sini bagaimana mereka adalah umatnya dan dia dikatakan akan menjadi Allah mereka. Hal ini akan terjadi karena mereka kemudian akan sepenuhnya dikatakan sesuai dengan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Allah akan memenuhi semua janjinya ya, dan sesungguhnya umatnya akan menikmati janji-janji itu. Allah melakukan ini dalam kebenaran, karena kebenaran dan keadilannya telah digenapi melalui karya putranya di kayu salib, sehingga umatnya akan berbagi berkat di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ya, ayat yang ke-9 bisa dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini mendengar firman Tuhan, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Perhatikan Bapak Ibu, kata nasihat ini datang kepada mereka yang mendengar perkataan Nabi pada saat itu. Oleh karena apa? Oleh karena perkataan Tuhan itu selalu mengandung nasihat untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan dan sekaligus memberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan tersebut.
Demikian juga dengan kita saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Ya, kita juga istilahnya itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan juga pasti akan memberikan kepada kita teguran, nasihat, dan perintah untuk kita lakukan. Tentunya untuk melakukan firman Tuhan itu bukan karena kekuatan kita untuk bisa taat, untuk bisa menurut akan firman Tuhan, tetapi sesungguhnya kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Maka untuk itulah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di luar kekuatan Tuhan kita akan salah arah gitu ya, salah jalan. Kita akan melewati perjalanan kehidupan kita seperti apa yang kita anggap benar. Karena apa? Karena terkadang apa yang kita anggap benar itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita butuh Tuhan dan firman-Nya yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita kepada jalan-jalan Tuhan. Kita melihat dalam ayat yang ke-10, sedangkan sebab sebelum waktu tidak ada rezeki bagi manusia juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia bertengkar. Perhatikan Bapak Ibu, sebuah nasihat agar ya dikatakan apa tadi, hati mereka itu menjadi kuat gitu ya. Menjadi kuat gitu Bapak Ibu. Ini sebuah kontras ya antara masa kini dan masa lalu ya. Dikatakan apa Bapak Ibu? Sebuah kontras yang kita melihat satu kehidupan masa kini dan juga kehidupan masa lalu. Oleh karena apa? Oleh karena sebelum hari-hari itu apa? Yaitu hari-hari ketika pembangunan kembali bait suci dilanjutkan dan terus berlanjut. Dikatakan bahwa tidak ada upah bagi orang-orang atas pekerjaan mereka. Bahkan dikatakan hewan pun tidak mendapat apa-apa. Nah, Hagai menjelaskan dengan baik ya, kalau kita sudah melihat kitab Hagai menjelaskan penyebabnya. Karena apa? Karena selama mereka memikirkan diri sendiri, selama mereka memikirkan rumah mereka sendiri, mereka merasa kurang. Ya, jika Allah tidak mendapatkan tempat di dalam hati kita, di dalam hidup kita, maka dikatakan Bapak Ibu, pengelolaan tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Semua usaha mereka tidak akan menghasilkan apa-apa dibandingkan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Hasilnya sangat sedikit, jauh di bawah harapan. Juga dikatakan apa Bapak Ibu? Tidak ada kedamaian bagi orang yang keluar masuk. Tidak ada keamanan dan keselamatan untuk menikmati hasil kerja keras dengan damai. Ya, tentunya ketika kita melakukan segala sesuatu pekerjaan kita di dalam dunia ini Bapak Ibu, tentunya Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk menikmati hasil jerih lelah kita, ya. Tapi itu tidak akan dinikmati oleh orang-orang yang sesungguhnya, ya Bapak Ibu, yang hanya di dalam kehidupan mereka hanya berorientasi kepada diri mereka sendiri, ya. Mereka begitu apa? Memikirkan tentang apa? Tentang diri mereka sendiri, tentang rumah sendiri, mereka sendiri gitu ya, tanpa memikirkan, tanpa memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terkadang ya, karena apa? Bisa dikatakan bagaimana Tuhan itu tidak memberikan pada mereka karunia untuk menikmati. Mereka hanya berusaha, mereka hanya mengerjakan tanpa bisa menikmati. Nah, ketidakpuasan itu bukan disebabkan oleh musuh dari luar dikatakan, tetapi oleh ketidakpercayaan internal. Karena apa Bapak Ibu? Karena setiap orang adalah lawan dari yang lain. Perpecahan dan pertengkaran internal ini dinyatakan kepada mereka oleh Allah. Dan ini adalah disiplin atas mereka yang mencari kepentingan diri mereka sendiri dan mengabaikan Allah dan rumahnya, ya. Bagi kita Bapak Ibu selalu ada bahaya ketika kita lebih berkomitmen pada kepentingan diri kita sendiri. Ini adalah satu bahaya ketika kita lebih berkonsentrasi, lebih berfokus ya kepada kepentingan diri kita sendiri daripada
kehendak dan kepentingan Allah yang seharusnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dikatakan Bapak Ibu, sekarang Tuhan memulihkan mereka. Di dalam ayat yang 11 dikatakan, sekarang sisa umat ini sedang sibuk dengan rumahnya. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikian firman Tuhan semesta alam. Mereka tidak lagi seperti masa lalu. Ia tidak akan lagi demikian bagi mereka. Oleh karena apa? Oleh karena saat ini mereka boleh berproses untuk apa? Untuk belajar melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Dalam ayat yang ke-12 dan dikatakan, melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, Tuhan memberitahu mereka apa yang akan Ia lakukan kepada mereka. Ketika mereka belajar mengutamakan Tuhan, ketika mereka belajar memprioritaskan Tuhan, ketika mereka belajar fokus untuk berkomitmen terlebih dahulu terhadap Tuhan dan pekerjaannya, maka Tuhan akan memberitahukan kepada mereka apa yang akan Ia lakukan kepada mereka. Dikatakan Ia akan memberikan panen yang melimpah. Dalam hal ini kalau kita melihat dan dikatakan pohon anggur juga ya, ini akan dilakukan oleh Allah, dikatakan langit gitu ya, oleh surga. Karena apa? Allah adalah sumber berkat gitu ya. Ia akan membuat sisa umat menikmati semua berkat itu sebagai milik mereka sendiri. Mereka yang mencari Allah dan kebenarannya, tentunya mereka akan menerima begitu banyak kemurahan demi kemurahan, berkat demi berkat yang menyertai mereka, sehingga mereka ibaratnya itu tidak mampu untuk memahami betapa kemurahan Tuhan itu tiada terhingga atas kehidupan umatnya. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita juga boleh belajar dari peristiwa ini ya. Apa yang Yesus katakan juga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat satu nasihat yang ingin dinyatakan kepada kita. Bagaimana? Apa yang menjadi fokus kita? Apa yang menjadi komitmen pertama atas kehidupan kita? Apakah kita memikirkan Tuhan? Apakah kita mencari Allah dan kebenarannya? Apakah kita mencari kehendak Allah dan keinginannya atas kehidupan kita? Ataukah selalu dan melulu ya yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi keinginan kita adalah bagaimana kita mencari segala keinginan kita, segala halnya bagi kepentingan diri kita. Allah itu nomor sekian gitu ya. Yang terjadi adalah suatu hal yang dikatakan Bapak Ibu, kita tidak bisa gitu ya melihat kasih karunia demi kasih karunia yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita ya, di dalam diri Allah. Karena apa? Karena kita sibuk ya mencari berkat-berkatnya. Kadang kita memakai Allah, memperalat Allah untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita sesungguhnya tidak merindukan Allah, yang kita rindukan justru kadang adalah berkat-berkatnya. Tapi bagaimana di sini Allah menyatakan bagi mereka yang mencari Allah dan kebenarannya akan menerima banyak kemurahan, akan menerima banyak berkat yang menyertai mereka, sehingga kita sesungguhnya dikatakan apa? Tidak mampu untuk menghitung berkat Tuhan itu satu persatu dalam kehidupan kita. Hitung berkat Tuhan satu persatu dalam kehidupan kita akan membuat kita Tuhan, akan membuat kita berdecak kagum gitu ya akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan ini. Nah, maka pemikiran itu Bapak Ibu melangkah lebih jauh ke masa depan di dalam ayat yang ke-13 kalau kita melihat ya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Jangan takut, kuatkanlah hatimu. Di sini Yehuda dan Israel disebutkan bersama-sama. Yehuda
dua suku dan Israel 10 suku akan kembali bersatu di bawah satu pemerintahan, di dalam satu kepala yang adalah Yesus Kristus. Secara umum orang-orang Yahudi selalu dihina, ya. Orang Yahudi itu selalu dihina oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi Allah akan mengubah itu. Dikatakan umatnya akan diakui dan dihormati oleh bangsa-bangsa. Kita tidak pernah akan makmur jika kita hanya atau terutama memikirkan urusan kita sendiri. Kita berpikir Bapak Ibu, kalau kita begitu betulnya gitu ya, begitu semangatnya memikirkan ataupun mengusahakan bagi kepentingan diri kita sendiri, kita akan mungkin makmur, ya, kita akan makmur selama-lamanya. Ya, katakan Bapak Ibu, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena ketika kita hanya memikirkan, ya, pada kepentingan diri kita sendiri, semuanya itu ada masanya gitu ya. Berkat akan ada. Berkat itu akan selalu menyertai ketika kita pertama-tama mencari Allah. Maka berkat surgawi itu akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah akan makmur, ya, seperti apa yang kita harapkan jika kita hanya ataupun terutama memikirkan urusan diri kita sendiri. Karena sejatinya manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang ada dalam dirinya gitu ya. Manusia akan terus mencari, tetapi sejatinya dia kehilangan sesuatu hal yang terpenting, yaitu tentang berkat surgawi yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupannya. Tapi manusia sibuk dengan urusan-urusan duniawi ini. Maka ketika kita pertama-tama mencari Allah, maka berkat itu akan menyertai kita, akan ditambahkan kepada kita. Maka kita melihat Bapak Ibu dalam ayat yang ke-14, kita melihat berkat selanjutnya itu adalah, ya, ayat yang ke-14 yang segala katakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Allah mengambil inisiatif, ya. Dalam hal ini kita melihat bagaimana ia tidak menolak mereka selamanya. Dia menggenapi firman-Nya. Bahkan ketika mereka berdosa, ia harus menghukum mereka. Dalam disiplin itu Bapak Ibu memang tidak mengenakan. Tetapi waktu itu dikatakan akan berakhir karena tidak selamanya Allah menghukum umatnya. Allah akan membebaskan mereka. Dia akan membawa mereka kembali kepadanya. Mereka akan melayani dan mengasihinya. Kita melihat lebih lanjut dalam ayat yang ke-15, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda, janganlah takut. Tindakan Allah Bapak Ibu selalu sesuai dengan apa yang telah Ia maksudkan, ya. Dia tidak pernah mengingkari apapun yang difirmankannya. Karena apa? Karena Ia bukan manusia sehingga Ia mengubah pikirannya. 1 Samuel 15 ayat 29. Sebagaimana hukuman pengasingan menimpa Israel karena rencana Allah, demikian pula sekarang dikatakan rencana Tuhan, ya, berbuat baik kepada Yehuda. Kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, bagaimana rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, dan untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Maka Tuhan mengharapkan Bapak Ibu ketika janji ini diberikan kepada umat Tuhan, Tuhan mengharapkan bagaimana umat Tuhan itu boleh berubah, ya, di dalam pembaharuan budi itu. Mereka boleh mengalami perubahan di dalam hati mereka, ya, tentang perbuatan, tentang pikiran, tentang hati dalam ayat yang ke-16 dan 17. Dan dikatakan, inilah yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan.
Perhatikan Bapak Ibu, hal yang pertama yang Allah inginkan terjadi atas kehidupan umat yang telah dipulihkan, atas kehidupan umat yang telah diselamatkan, yaitu agar mereka saling berbicara kebenaran. Tidak ada lagi dusta di antara mereka gitu ya. Yerusalem di ayat yang ketiga dikatakan disebut sebagai kota kebenaran. Ya, berbicara kebenaran selalu merupakan berkat gitu Bapak Ibu dalam kehidupan umat. Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 dikatakan karena kita anggota satu sama lain, terhubung satu sama lain sebagai anggota tubuh. Bagaimana sebagai anggota tubuh satu dengan yang lain berbicara kebenaran akan bermanfaat baik bagi si pembicara maupun bagi si pendengar. Karena ketika kebenaran diucapkan, itu akan memperkuat ikatan antara anggota umat Allah. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan ayat yang ke-17 menyatakan apa yang dibenci Allah. Kedua hal yang disebutkan ya di sini adalah bagaimana ayat yang ke-17 dikatakan bagaimana orang yang mengasihi sesamanya, Bapak Ibu tentunya dia tidak menyimpan dendam dalam hati terhadap saudaranya ya. Seperti apa juga yang dinyatakan di dalam kedua loh batu gitu ya, tentang hubungan relasi kita dengan sesama gitu ya. Orang yang mengasihi sesamanya, orang yang mengasihi Tuhan, tentu dia akan mengasihi sesama. Dan orang yang mengasihi sesama itu tidak akan menyimpan dendam dalam hatinya ya terhadap saudaranya. Karena apa? Karena dia tahu itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Berkat selanjutnya kita melihat dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dan dikatakan, datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dalam bulan yang ke-10, akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Di sini Tuhan menjawab pertanyaan mengenai hari-hari puasa. Dikatakan hari-hari itu akan menjadi hari-hari yang penuh sukacita. Alasannya adalah mereka akan menyadari bahwa hari-hari puasa itu memiliki alasan dalam ketidaksetiaan mereka sendiri. Ya, tapi ketika ada pengakuan dosa, beban-beban sebelumnya menjadi aktivitas yang dilakukan dengan penuh sukacita. Tuhan tidak mengatakan bahwa mereka tidak boleh berpuasa. Dia kembali menyebutkan Bapak Ibu ya 2 hari puasa di dalam pasal 7 ayat 3 dan ayat yang kelima dikatakan bulan kelima dan bulan ketujuh. Dan di dalam bagian ini tadi sudah kita lihat bagaimana dia menambahkan 2 lagi akhirnya menjadi 4 bagian ya dalam mereka boleh berpuasa. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puasa pada bulan yang keempat ya. Puasa pada bulan yang keempat adalah untuk mengenang penaklukan Yerusalem oleh Nebukadnezar. Ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 3 dan 4, Yeremia pasal 39 ayat yang kedua. Dan kemudian kita melihat juga di dalam puasa yang dilakukan oleh orang Israel pada bulan yang kelima dilakukan karena apa? Karena kehancuran kota dan bait suci. 2 Raja-Raja 25 ayat 8 dan 9, kemudian kita bisa melihat juga dalam Yeremia pasal 52 ayat 12 sampai 13. Dan ketiga dikatakan puasa pada bulan ketujuh dilakukan untuk memperingati pembunuhan Gedaliah ya. Yeremia pasal 41 ayat 1 sampai 17, 2 Raja-Raja 25 ayat yang ke-25. Dan yang terakhir, puasa pada bulan ke-10 dilakukan karena pengepungan Yerusalem yang dimulai pada hari ke-10 bulan ke-10. 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 1 dan kita lihat juga dalam Yeskiel pasal 4 ayat 1, pasal 24 ayat yang kedua. Nah, dengan latar belakang hari-hari puasa yang ditetapkan oleh umat itu sendiri, Tuhan menyerukan kasih akan kebenaran dan perdamaian. Pertama-tama disebutkan Bapak Ibu kasih akan kebenaran dan kemudian kasih akan perdamaian ya. Tidak akan ada perdamaian tanpa kebenaran. Allah telah berfirman kebenaran karena Allah telah berfirman kebenaran ya. Oleh karena itu mereka akan mengasihi kebenaran.
Mereka akan mengasihi apa yang Allah katakan, dan apa yang Allah katakan adalah kebenaran. Atas dasar kebenaran yang memberikan perdamaian. Oleh karena itu, mereka akan mengasihi juga perdamaian. Ya, jadinya apa yang Allah nyatakan di dalam tindakan keseharian umat itu harus sama, harus sepadan gitu ya, harus beriringan. Jadinya ketika Allah menyatakan kebenaran, nggak mungkin orang yang menjadi umatnya itu menyatakan hal yang dusta, menyatakan hal yang bohong, bukan Bapak Ibu ya. Karena Allah ingin apa yang dinyatakannya di dalam kebenaran itu pun juga yang dilakukan oleh umat ya. Sehingga berbagai alasan puasa dikatakan Bapak Ibu akan diubah menjadi sukacita dan pesta yang meriah ya. Tuhan akan mengubah hari-hari puasa ini menjadi hari-hari sukacita. Berkat yang baru menghapus tentunya semua penderitaan dan kesedihan masa lalu. Hanya ada sukacita. Ya, karena apa Bapak Ibu? Karena berkat yang diberikan kepada mereka oleh kasih karunia Allah. Kita bisa melihat bagaimana berkat selanjutnya dinyatakan. Pemulihan yang Allah lakukan bagi Yehuda dan Israel. Hal itu tidak hanya berdampak internal saja bagi mereka, tetapi juga eksternal. Tuhan mempersiapkan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23 yang berbicara tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ayat yang ke-20 di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Nah, banyak bangsa telah mendengar Yehuda yang sudah dipulihkan gitu ya, menjadi berkat. Sehingga banyak bangsa-bangsa dan penduduk kota akan mendatangi mereka. Dan ayat yang ke-21, dan kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Selanjutnya mereka akan menyampaikan berita tersebut ke kota-kota yang lain. Mereka akan menyaksikan bagaimana Allah itu memulihkan umatnya. Dan mereka mau, dalam arti kata mereka ingin mengenal Allah Yehuda itu, mereka ingin mengenal Allah Israel. Ya, mereka ingin mencari kebenaran itu. Karena apa dikatakan? Jadi banyak bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Akhirnya dikatakan apa Bapak Ibu? Mereka datang ke Yerusalem untuk mencari Tuhan dan beribadah. Dan beginilah firman Tuhan ayat yang ke-23 semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Kejadiannya sangat menakjubkan. Dikatakan 10 orang dari berbagai bangsa akan memegang erat ujung jubah seorang Yahudi. Mereka berkata akan mengikuti Allah Yehuda dan menikmati berkat yang dinikmati oleh bangsa Yehuda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini kita bisa melihat akhirnya ya, keselamatan yang dari Allah, yang datang dari Allah melalui Yesus Kristus. Kita melihat tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi saja, tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Israel, tetapi juga kepada setiap kita ya, di belahan bumi manapun di dunia ini, karya keselamatan itu dinyatakan sehingga dari segala penjuru akan datang menyembah kepada Allah. Kita bisa melihat keselamatan itu tidak hanya ditujukan kepada umat pilihan ya, kepada orang Israel saja, tapi keselamatan itu juga nyata bagi bangsa-bangsa lain gitu ya, dan juga termasuk kita yang percaya kepada Tuhan pada masa kini. Kita beroleh anugerah Tuhan, kita beroleh kemurahan Tuhan di dalam karya Yesus Kristus yang dinyatakan bagi setiap kita. Maka dikatakan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kiranya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh senantiasa tetap dikuatkan. Kita boleh senantiasa selalu dibaharui di dalam pembaharuan budi kita yang lama, Bapak Ibu, segala konsep kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, apa yang dahulu kita pertahankan, apa yang dahulu kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita menanggalkan dan kita boleh mengenakan kebenaran, keadilan, dan kasih Kristus dalam kehidupan kita setiap hari, boleh menyatakan Dia di tengah-tengah manapun kita boleh ada, untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh menjadi terang.
di tengah-tengah dunia ini ya. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menolong kita, dan Tuhan senantiasa boleh memimpin kita, sehingga apapun yang kita boleh kerjakan, apapun yang boleh kita lakukan, Bapak Ibu, itu boleh memuliakan akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, satu hal yang kami rindukan, bahwa di dalam segala hal apa yang kami lakukan, tindakan-tindakan ritual kerohanian yang kami lakukan, Tuhan, kami mau semuanya itu boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang menganugerahkan pada kami pengertian, sehingga hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki itu tidak kami pertahankan, Tuhan, tetapi kami mau mengenakan kebenaran Kristus, keadilan dan kasih Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat dan boleh menempatkan Engkau di tempat yang utama dalam hati kami, dan kami melihat, Tuhan Yesus, berkat-Mu yang melebihi daripada berkat-berkat jasmani, yaitu berkat keselamatan yang Kau anugerahkan pada kami, boleh menghantarkan kami pada satu kehidupan yang kekal. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.